Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu statistik, kemudian apa itu statistika. Hari ini kita akan masuk ke materi mengenai kombinasi dan permutasi, permutasi dan kombinasi. Oke, sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi, kita review sedikit mengenai faktorial. Mungkin kalian masih ingat, ini pelajaran matematika SMA ini. Ya. Kalian masih dengan faktorial, kemudian bagaimana menentukannya, sebuah faktorial itu. Nah, ini di sini kita lihat definisinya. Ya. Misalkan n adalah bilangan berat positif, besaran n faktorial dilambangkan dalam bentuk seperti ini, ada tanda seru di sini. Nah, itu faktorial itu didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1. Nah, khusus untuk n sama dengan 0 atau dengan kata lain non faktorial, itu nilainya sama dengan 1, didefinisikan sama dengan 1. Nah, ini secara umum lambang faktorial itu adalah n, kemudian ada tanda seru seperti ini, itu adalah hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1 tadi. Jadi kalau misalkan bilangannya n, bilangan bulat positif, kemudian n-1 dikalikan n-2 sampai dikalikan dengan 1. Nah, itulah faktorial. Nah, kemudian kalau non faktorial tadi itu sama dengan 1 nilainya. Oke, nah ini nanti ada hubungannya dengan permutasi dan kombinasi faktorial ini. Oke, sekarang kita lihat contoh. Tuliskan 10 faktorial pertama. Nah, artinya mulai dari 0 faktorial sampai 9 faktorial. Nah, di sini ada contohnya. Penyelesaiannya adalah 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial itu 1, 2 faktorial berarti 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Oke. 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian 4 faktorial, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Dan seterusnya. 5 faktorial misalkan. Berapa 5 faktorial? Ya, 5 faktorial adalah n-nya itu 5. Berarti berkalian dari 5 dikurang 1, 4. 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Nah, berarti sama dengan berapa? 20 dikali 6. 120. Nah, inilah faktorial. Jadi kalau tadi diminta 10 faktorial pertama, berarti sampai 9 faktorial. 9 faktorial ya kalikan aja dari 9 turun 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu faktorial. Kemudian kita masuk ke permutasi. Kita hapus dulu menjadi permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Nah, ini ada definisinya. Permutasi itu adalah suatu susunan
yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda dengan memperhatikan urutannya. Nah, ini ya, perhatikan di sini ada kata kunci. Memperhatikan urutannya. Nah, jadi nanti permutasinya sebenarnya penyusunan objek-objek atau benda, ya, tapi di sini ada kata kuncinya dengan memperhatikan urutannya. Nah, nanti kita bedakan dengan kombinasinya. Nah, untuk notasinya, permutasi itu dinyatakan dengan bentuk seperti ini, NPR. Artinya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Atau ini notasinya seperti ini, ada juga yang buatnya seperti ini, P, kemudian di sini N, di sini R-nya. Nah, sama saja, hanya simbolnya saja. Nah, tapi rumusnya adalah, nah, hubungan dengan faktorial tadi, rumus permutasi itu adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke, kita lihat contoh permutasi. Oke, sekarang kita lihat contoh. 2 kupon lotre diambil dari 20 kupon untuk menentukan hadiah pertama dan kedua. Hitung banyaknya titik contoh dalam ruang contohnya. Nah, ini adalah kasus permutasi. Kenapa? Karena di sini ada urutan pertama dan kedua. Jadi kita permutasi itu kita mengambil bisa seluruhnya, bisa sebagian dari sekumpulan benda. Ini kita dari 20 kita ambil 2. Nah, tapi 2 ini urutan harus diperhatikan karena yang kita ambil urutan pertama itu hadiah pertama, urutan kedua itu hadiah kedua. Nah, berarti ini adalah kasus permutasi. Nah, karena kasus permutasi artinya kita gunakan rumus permutasi. Ambil 2 dari 20. 20 faktorial, ya, berarti 20 kemudian dikali 19 sampai 1. Turun terus satu angka sampai 1. Nah, tapi karena di sini kita lihat di bawah ada 18 faktorial, di sini kita tulis sampai 18 faktorial saja karena nanti akan bisa dibagi dengan yang di bawahnya ini 18 faktorial. Oke, lalu kita coret serat. Nah, tinggal 20 dikali 19 itu sama dengan 380. Nah, inilah banyaknya titik contoh dalam ruang contoh ini. Atau ada 380 susunan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat beberapa jenis dari permutasi. Nah, ini ada ini permutasi N benda yang berbeda yang disusun dalam satu lingkaran. Nah, ini istilahnya permutasi siklis. Jadi susunan dalam bentuk lingkaran. Rumusnya N-1 faktorial. Nah, ini contohnya banyaknya permutasi 4 huruf A, B, C, D jika keempatnya disusun dalam sebuah lingkaran. Nah, rumusnya 4 dikurang 1 itu 3, berarti 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Ya. Kemudian ada lagi permutasi yang berbeda dari N benda. Nah, dari sebanyak N benda, kemudian di antaranya itu ada N1 berjenis pertama, N2 berjenis kedua, dan NK berjenis
Maka rumus permutasinya adalah seperti ini. Faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini berapa banyak susunan berbeda bila kita ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias yang lampu hiasnya ini ada macam-macam warna. Jadi ada lampu hias. Membuat sebuah rangkaian lampu hias dari 3 lampu merah, 4 kuning, dan 2 biru. Nah, ini berarti jenis permutasi yang kedua tadi. Nah, yang kedua di sini. Jadi rumusnya adalah rumus ini. Kita pakai semuanya lampunya N-nya itu ada 3 tambah 4 tambah 2 9. Kemudian yang masing-masing yang merah itu 3, yang kuning 4, kemudian yang biru itu 2. Rumusnya seperti ini. Tinggal diuraikan 9 faktorial itu berapa, bisa kita coret juga ini, dan sampai 4 faktorial kita coret ya. Dan kemudian ya 3 faktorial 2 faktorial dikalikan nanti hasilnya adalah 1260. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi kata kunci permutasi tadi adalah urutan itu diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua itu adalah kombinasi. Nah, pada kombinasi ini ya sebenarnya dia sama juga, susunan juga benda-benda, tapi pada kombinasi ini urutan itu tidak dilihat. Jadi tidak memperhatikan urutannya. Nah, itu bedanya dengan permutasi. Jadi kalau permutasi urutan diperhatikan. Contoh-contoh seperti tadi menentukan peringkat pertama, peringkat kedua, contoh-contoh lain masih banyak ya. Kalian bisa cari nanti. Misalkan biasanya soal-soal yang cukup populer itu adalah misalkan menentukan susunan panitia, ya. Nah, atau susunan organisasi yang terdiri dari misalkan dari 5 orang akan dibuat susunan panitia dari ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu tentunya akan berbeda ketika susunannya itu dirubah-rubah. Nah, itu permutasi, artinya urutan perhatikan, misalkan yang sebagai ketuanya siapa, sebagai sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Nah, ketika dirubah lagi urutannya berubah. Kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan ya. Nah, ini rumusnya seperti ini atau seperti ini. Jadi bisa pakai rumus ini atau bisa pakai permutasi seperti ini. Nah, itu bedanya yang di bagian bawah itu dikalikan lagi dengan R faktorial. Kalau tadi M dikurangi R faktorial ini dikalikan R faktorial lagi. Itu kombinasi. Contoh, dari 4 orang anggota perempuan dan 3 orang laki-laki, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri atas 3 orang dengan 2 orang dari perempuan dan 1 orang dari laki-laki yang dapat dibentuk. Nah, di sini urutan tidak diperhatikan ya. Kemudian ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Nah, itu susunannya yang diminta. Jadi urutan tidak diperhatikan atau urutannya tidak menentukan bagaimana susunannya itu ya. Oke, nah kita lihat. Nah, karena ini ada 2 jenis kelamin tadi, perempuan dan laki-laki, maka kita tentukan kombinasi masing-masing. Kombinasi masing-masing untuk yang 2 orang perempuan dari 4 orang perempuan, berarti kombinasi
2 dari 4. Nah, seperti ini rumusnya. Hasilnya adalah 6, kemudian 1 orang dari 3 orang laki-laki, 3 dari 1. Nah, kemudian dengan menggunakan peraturan general atau aturan umum perkalian, maka banyaknya komisi yang dapat dibentuk dari 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki itu adalah dikalikan 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, ini aturan perkalian, aturan umum. Jadi kalau ada susun seperti ini, jadi dari satu unsur kemudian satu unsur lain itu dikalikan ya. Atau banyak contoh-contoh kasus nanti kalian cari lagi, misalkan bagaimana menentukan susunan misalkan memilih baju ya. Ada 3 jenis baju dan 2 jenis celana. Nah, itu dari beberapa jenis baju kemudian beberapa jenis celana itu nanti dikalikan ya. Oke, kemudian contoh yang lain. Nah, ini contoh yang kombinasi juga. Dalam suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli web dan 3 orang ahli statistik. Buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli statistik dan 1 orang ahli web. Nah, berarti nanti kita akan mengambil 1 dari 4. Ahli webnya itu yang 1. Dan kemudian dari 4 orang ahli web. Kemudian 2 orang ahli statistik dari 3 orang ahli statistik. Nah, kita tentukan kombinasi masing-masing. Maka banyaknya jenis juri yang dapat dibentuk adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 jenis juri. Oke, nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu permutasi, kombinasi. Jadi bedanya ya, bedanya susunan huruf, cuman kalau permutasi itu urutan diperhatikan, sedangkan kombinasi urutan itu tidak diperhatikan. Nah, ini misalkan ada contoh lagi susunan angka 1, 2, 3, kemudian ada 3, 2, 1. Nah, kalau kombinasi antara dua susunan ini itu dianggap sama saja ya. Ini sama saja, di sini ada 1, di sini juga ada 1, di sini ada 2, sini ada 2, sini ada 3, sini ada 3. Nah, sedangkan kalau permutasi dua susunan ini itu berbeda karena urutan diperhatikan. Jadi kalau ketika ada 3 angka seperti ini disusun dengan seperti ini, jadinya 123. Tapi kalau disusun seperti ini jadinya 323. Nah, jadi urutan susunan angka-angka ini menentukan. Makanya ini adalah kasus permutasi kalau urutannya itu diperhatikan ya. Ketika dirubah-rubah seperti ini dia memiliki arti yang berbeda. Nah, sedangkan kombinasi dia menganggap ini adalah sama saja, satu. Ini adalah satu susunan yang sama, yaitu susunan yang terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Mau dibolak-balik itu dianggap sama, dan susunannya tidak diperhatikan. Oke, itu untuk materinya kombinasi permutasi. Nanti kalian cari-cari lagi contoh-contoh yang lain untuk lebih memahami, atau kalau nanti mau ada pertanyaan mungkin kita akan bahas di forum ya. Kalian silakan absensi juga di Google ya, di Google Classroom ya. Saya pikir untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.